kelompok 5 mempersembahkan supervisi akademik dengan moto mengawali, menghadiri dengan gembira. Silakan Bu duduk. Ya, sesuai jadwal kemarin kan saya sudah mengajukan diri untuk disupervisi hari ini ya Bu. Nanti kira-kira 30 menit lagi waktunya. Apakah Ibu ada waktu? Iya Bu Hayatun, sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan bahwa jadwal supervisi Ibu nanti jam 1 jam setelah ini ya Bu. Jadi rencana kelas berapa ya? Saya lihat di sini. Kelas 11 agribisnis ternak ruminansi ya Bu. Oh benar. Boleh saya tahu tujuan pembelajarannya Bu Atun? Ya, tujuan pembelajarannya itu untuk membuat perkiraan berat badan sapi Bu. Iya, baik. Tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan ini fokus yang akan dikembangkan apa Bu Atun? Saya ini ingin mencoba membuat pengelompokan siswa Bu, karena ini kan masih di awal-awal semester ya, jadi saya ingin mengetahui pengelompokan siswa yang terbaik gitu. Wah, menarik sekali ya. Baik, nanti saya akan mau masuk nanti di kelas Ibu. Sekalian saya tahu juga media dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan serta asesmen apa yang Ibu gunakan setelah pembelajaran nanti. Ya. Jadi metode yang akan saya gunakan itu adalah praktik Bu. Jadi kan anak-anak nanti akan langsung praktik di kandang. Terus nanti pembelajarannya itu dilakukan secara berkelompok. Nah, nanti kita akan menguji tingkat efektivitasnya penggunaan kelompok ini Bu. Baik Bu Atun, nanti sambil setelah supervisi Ibu akan kita bicarakan kembali hasil observasi dan langkah-langkah selanjutnya. Baik Bu Atun, silakan. Mari Bu Atun, kita sambil ini. Nah, silakan duduk Bu Atun. Terima kasih Bu. Nah, gimana setelah kegiatan supervisi di kelas tadi perasaannya? Gimana Bu Atun? Enak-enak aja kan Bu Atun? Saya ya sebenarnya cukup puas ya Bu. Cuma tadi saya kan merasa ya. Tadi kan dari kelompok yang saya bagi itu ada 8 kelompok kan Bu. Nah, ternyata masih ada 2 kelompok yang kayak agak kebingungan gitu Bu waktu menghandling sapinya. Jadi mereka itu masih ada yang takut-takut untuk memegang sapinya. Padahal pada waktu minggu sebelumnya itu saya sudah mengajari mereka untuk handling sapi, tapi mungkin ada beberapa anak itu yang masih belum menguasai benar. Lalu langkah yang Bu Atun lakukan tadi ketika kita melihat anak-anak kelompok anak-anak tadi dalam hal mengukur sapi tadi, apalah yang langkah Bu Atun lakukan? Nah, untuk mengatasi ini mungkin saya kan tadi membagi kelompoknya hanya berdasarkan gender ya Bu, karena saya pikir kan kalau cowok pasti bisa menghandle sapi, sedangkan cewek mungkin agak takut-takut. Ternyata setelah pembelajaran ini untuk mengukur lingkar dada, ternyata malah ada cewek yang sudah bisa handling sapi dengan baik, ada yang belum. Jadi mungkin saya harus membuat ulang Bu pengelompokan ini. Bu, mungkin melihat latar belakangnya dia juga, apakah dia ini sudah terbiasa dengan handling sapi. Mungkin ada yang memang dari rumah sudah terbiasa, ada yang memang belum pernah sama sekali. Nah, itu mungkin saya harus membuat pengelompokan itu berdasarkan kompetensi handling sapi dulu sebelum saya memutuskan untuk membuat kelompok ini. Terus ada lagi yang satunya itu yang penghitungannya kan Bu. Nah, penghitungannya itu saya harus mengelompokkan mungkin berdasarkan kemampuan numerasinya. Karena meskipun sudah bisa mengukur lingkar dada sapinya, ternyata ada satu kelompok yang masih kesulitan menghitung karena mereka handling sapinya bagus, ternyata pas menghitung lama sekali. Jadi teman-temannya sudah bisa menyelesaikan hitungan rumus scrollnya, yang satu kelompok ini belum bisa. Jadi besok lagi mungkin saya dalam pengelompokan itu saya harus lebih detail memperhatikan, bukan hanya berdasarkan gender aja gitu, karena ternyata gender aja tidak bisa mengatasi persoalan ini gitu.
Lalu dari permasalahan yang Bu Atun ini, kesulitan yang ketika Bu Atun temui, Bu Atun sudah bisa menemukan alternatif gimana nanti menghandling sapi bagi satu kelompok yang mungkin agak kurang sesuai harapan ya Bu Atun. Perbaikan ke depan kira-kira gimana Bu Atun? Perbaikan ke depan. Jadi saya kelompokkan minimal di dalam satu kelompok tadi kan terdiri dari 4 orang ya Bu. Jadi dari 4 orang itu 2 yang sudah bisa menghandle dan 2 yang kompetensinya matematiknya lumayan bagus atau numerasinya lumayan bagus. Jadi nanti kalau seperti itu kan mereka bisa berkolaborasi ya Bu. Yang ada yang handling sapinya bisa mengajari yang belum bisa, kemudian yang numerasinya bagus nanti bisa mengajari cara menyelesaikan rumus scroll. Benar. Jadi nanti di asesmen akhir anak-anak itu bisa mengukur lingkar dada sapi dan menjawab rumus scroll tadi untuk memperkirakan berat badan sapinya Bu. Baik Bu Atun, langkah-langkah yang Bu Atun lakukan sudah sangat bagus untuk mengatasi permasalahan yang muncul ketika pembentukan kelompok dalam menghandling sapi, dalam hal ini ukuran dalam mengukur lingkar dada sapi ya. Insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah yang sudah Bu Atun lakukan itu akan memberikan perbaikan-perbaikan ke depan, termasuk asesmen yang sudah Ibu Atun persiapkan untuk ke depan ya Bu Atun ya, untuk pembelajaran yang akan datang. Iya, terima kasih Bu Atun. Ibu sudah meluangkan waktu untuk supervisi saya, jadi saya mendapatkan kemajuan kalau dengan bimbingan Ibu. Sama-sama Bu Atun, mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan juga bagi guru-guru mata pelajaran yang sama ya Bu Atun ya. Alhamdulillah.